Rumah tak laku dijual setelah jadi konten horor. Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin menjalani pemeriksaan KPK. Warga Patemon Kendal dilatih tata cara pemulasaran jenazah. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 1 Agustus 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan massa dari salah satu ormas di Brebes mensweeping sejumlah bangunan kios yang diduga mengedarkan obat terlarang. Kios yang berkedok warung kelontong ini diduga mengedarkan obat terlarang ke kalangan pelajar. Inilah aksi massa dari salah satu ormas di Brebes yang merusak sejumlah bangunan warung yang berdiri di pinggir jalan di wilayah Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Kersana. Aksi ini dilakukan lantaran ormas geram dengan maraknya peredaran obat terlarang berkedok warung-warung kelontong. Ormas merasa resah lantaran pembelinya dari kalangan pelajar. Menimbulkan kerugian, nilai-nilai negatif, yaitu dampak ke regenerasi anak-anak muda yang mengkonsumsi kebanyakan dari kalangan pelajar, dari karyawan pabrik dan anak-anak muda yang tentunya semakin lama semakin bergantung dengan obat-obatan tersebut. Kalau enggak dari sekarang kita gerak untuk memberantas warung tersebut, lama-lama masyarakat kita menjadi bodoh dan regenerasi masyarakat akan hancur. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemilik rumah di Kota Semarang melaporkan sejumlah konten kreator media sosial ke polisi. Selain masuk tanpa izin, juga membuat rumah tersebut tidak laku dijual lantaran membuat konten bertemakan horor. Sebuah rumah yang berada di Jalan Abdul Rahman Saleh, Semarang, belakangan dijadikan konten media sosial tayangan video bertemakan horor. Aksi pembuatan konten ini memancing kemarahan salah satu anak pemilik rumah, Ahmad Hadi, setelah mengetahui rumahnya kondisi berantakan dan sejumlah barang berharga telah raib. Ahmad mengatakan sebelum ditinggalkan rumah dalam kondisi terkunci dan rapi. Menurut Ahmad, rumah berlantai 2 peninggalan orang tuanya sudah 7 bulan tidak ditempati dan rencananya hendak dijual. Namun rumahnya justru dijadikan konten horor sehingga rumahnya tidak laku dijual. Konten merugikan ya, konten horor itu ya, konten horor daripada konten kreator yang sudah diupload di YouTube dan juga di TikTok, itu merugikan kami, terutama keluarga juga sebagai pemilik rumah, yang membuat akhirnya rumah kami ya dilakukan hal-hal yang tidak selamat. Tidak laku yang beli, berapa pembeli? Tidak laku. Ada 8 pembeli dan salah satunya terakhir ada salah satu pembeli yang share mengenai ini dan akhirnya tidak laku. Mas, konten horornya emang ngapain aja Mas yang bikin mencoreng rumah? Mencoreng terutama yang saya itu paling parah itu yang melakukan ritual jelangkung. Intinya sebenarnya adalah kami mewakili kepentingan klien kami itu mencari keadilan. Terus juga nama baik keluarga yang paling penting. Dan salah satu lagi adalah rumah ini sedang dilakukan proses jual. Sudah diiklankan, sudah ditawarkan, akan tetapi yang kami sangat sayangkan adalah malah dibuat konten horor yang mengakibatkan semua calon pembeli itu mundur semua. Itu kerugian yang paling besar, plus nama baik. Merasa dirugikan dengan konten horor, pihak pemilik rumah kemudian melaporkan ke polisi. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut dengan meminta keterangan dari pelapor dan akan melakukan pengecekan di lokasi. Kami telah menerima limpahan pengaduan terkait dari Polda Jawa Tengah terkait dengan konten kreator yang telah mengunggah
rumah hantu, bahasanya rumah hantu di Jalan Abdurrahman Saleh Semarang, yang mana konten kreator ini dilaporkan kepada pemilik rumah. Nah, pemilik rumah ini tidak terima karena merasa tidak pernah mengizinkan atau memberi izin dan menyuruh konten kreator untuk melakukan kegiatan yang akhirnya diunggah di medsos baik di TikTok maupun YouTube, seolah-olah rumah yang dimiliki pemilik rumah ini berhantu. Jadi dari pihak pemilik rumah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dengan tuduhan undang-undang IT karena diunggah di medsos, yaitu TikTok dan YouTuber. Pemilik rumah berharap polisi dapat segera menindaklanjuti laporan dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Semarang, Hindufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, keluarga korban duel kelompok berdalih uji mental anggota baru meminta keadilan atas meninggalnya MS. Selain itu, pihak keluarga meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya. 7 tersangka duel remaja berujung maut di Pati telah ditetapkan sebagai tersangka. 7 tersangka tersebut terdiri dari 5 orang anak di bawah umur dan 2 orang dewasa berinisial AW 20 tahun dan HP 32 tahun. Paman korban sekaligus Kepala Desa Pelangitan Agung Hadi Yulistiawan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan berharap ada keadilan bagi dalang di balik meninggalnya MS. Dari kasus ini, keluarga korban meminta dalang di balik duel yang berimbas hilangnya nyawa MS dapat dihukum seberat-beratnya. Kami tidak meminta lebih, Mas. Kami percaya proses hukum ini akan berjalan. Tapi kami harusnya mereka yang sudah dewasa. Ini kan ada sanksi yang lebih berat. Karena mereka juga sudah berdewasa, mereka menjadi otak atau dalang sampai terjadinya kehilangan nyawa seseorang. Bukan kami emang sengaja semoga ini menjadi pembelajaran. Kemarin juga sebelum pemakaman saya juga sempat beberapa ratus anak datang ke sini untuk takziahnya korban Solikin. Saya ngomong atas nama saya pribadi, saudara besar, saya juga secara pribadi juga sebagai kepala desa, saya harapkan tidak ada lagi namanya balas dendam, biarkan hukum yang berjalan. Pihaknya berharap peristiwa ini dapat memberi pelajaran bagi masyarakat agar memberikan efek jerah bagi anggota keluarga lain. Duel maut antar remaja tersebut terjadi antara kelompok Maju Tubruk Geng dengan kelompok Kaslo di Jalan Persawahan Gabiran Puri. Akibatnya remaja berusia 16 tahun MS mengalami luka pada bagian kepala belakang hingga akhirnya nyawanya tak terselamatkan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 pria tak berkutik ketika jajaran petugas dari Satres Narkoba Polres Rembang mengamankan keduanya saat hendak bertransaksi. Selain tersangka, barang bukti 1 paket narkoba dengan jenis sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok dengan berat 0,20 gram turut diamankan. Penangkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat sering adanya transaksi narkotika di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, tepatnya di area minimarket Sluke. Pada bulan Mei kemarin, jajaran Satres Narkoba bergerak cepat mendatangi lokasi tersebut. Benar saja, petugas menemukan 2 orang yang mencurigakan dan langsung diamankan beserta barang buktinya. Keduanya ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Nahas bagi mereka saat hendak bertransaksi, keduanya kepergok petugas kepolisian. Saat ini para tersangka diamankan di Mapolres Rembang untuk menjalani penyelidikan lebih lanjut. Wakapolres Rembang Kompol M. Fadlan mengatakan kedua tersangka yang juga merupakan DPO adalah seorang kurir. Tersangka diamankan dengan membawa narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam bungkus rokok di saku celana. Pasal yang diterapkan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrisno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, gemilang menuju Indonesia Emas. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu
Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Oh, monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak abdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Wali Kota Semarang Hefyarita Gunariyati Rahayu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang pada Kamis siang. Hefyarita menjalani pemeriksaan bersama suaminya sekaligus Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri. Pemirsa, Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin membenarkan jika dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan korupsi di pemerintah Kota Semarang. Iswar mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap dirinya dalam kapasitas sebagai saksi terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin memenuhi undangan KPK pada Selasa lalu di Akademi Kepolisian di Kota Semarang. Iswar mengaku jika dirinya dipanggil oleh KPK, kapasitasnya sebagai saksi. Terlebih dirinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kota Semarang. Selama kurang lebih 3 jam, Iswar menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik KPK. Iswar menjelaskan pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik KPK seputar proses penganggaran, perencanaan RPJMD, dan tertuang dalam RKPD setiap tahunnya dari usulan masing-masing OPD. Terkait pelaksanaan dan penganggaran kegiatan yang sudah terangkum dalam RKPD, Iswar menjelaskan bahwa semua merupakan tanggung jawab dari masing-masing organisasi perangkat daerah OPD terkait. Tugas TAPD yakni mengkaji dan meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahun di RKPD. Kalau saya kan cuman sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, saksi bagaimana proses penganggaran, ya semua normatif kalau masih ada di TAPD itu kan cuma merencanakan ya tentang apalagi RPJMD kita, kemudian yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya. Kan hasil evaluasi itu kemudian dari masing-masing OPD kan mengusulkan anggaran tersebut. Mengusulkan anggaran selama kami tugasnya mengkaji, meneliti tingkat ketercapaian visi misi dalam bentuk penganggaran setiap tahunnya dalam bentuk RKPD. Nah kalau sudah masuk seperti itu sudah selesai tugas kami yang ada di DAPD. Bagaimana pelaksanaannya kan ada di OPD masing-masing. Apa yang terjadi, saya kira di OPD yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Seperti itu kemarin waktu saya jadi. Meski mendapat panggilan KPK, Iswar Aminuddin tetap memantapkan diri untuk ikut meramaikan bursa pemilihan Wali Kota Semarang pada Pilkada 2024 mendatang. Bahkan Iswar juga sudah mendatangi sejumlah partai politik di Kota Semarang. Dari Semarang, Indofan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat atau LBH Petir Jawa Tengah mendesak KPK untuk menyebutkan nama yang dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Hal ini diungkapkan Zainal Petir, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat Jawa Tengah, menyusul adanya penggeledahan yang dilakukan KPK di ruang kerja Wali Kota Semarang dan beberapa OPD.
LBH Petir mendesak KPK mengungkap nama yang dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Menurut Zainal Abidin Petir, turunnya tim KPK ke Semarang dan melakukan penggeledahan di ruang kerja wali kota dan beberapa OPD sebenarnya sudah jelas ada indikasi dugaan korupsi. Petir meminta KPK untuk bertindak tegas dalam mengungkapkan kasus dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang. Hingga saat ini KPK belum membeberkan ke publik terkait nama-nama 4 orang tersangka. KPK hanya menyampaikan 4 orang yang terdiri dari 2 penyelenggara negara dan 2 pihak swasta. Setelah menyebut 4 orang dicekal dan memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP, Zainal Petir menantang KPK agar segera mengumumkan nama-nama 4 orang yang disebutkan oleh KPK. Jika tidak segera diumumkan, Petir khawatir nantinya justru ada intervensi dari pihak luar, terlebih menjelang Pilkada 2024. Buruk, tidak ada fitnah bahwa ini mau Pilkada kemudian ada unsur politisnya. Ini kan semuanya biar baik. Justru saya membela KPK sebetulnya. Tapi di sini saya harus menantang KPK. KPK saya tantang, sebut 4 nama calon tersangka. Jangan terkesan ditutup-tutupi ya, karena ini KPK sekarang kan kepercayaan masyarakat terhadap KPK lagi agak lemah ini ya. Maka tunjukkan bahwa KPK tidak ada intervensi, KPK tidak ada kepentingan politis, maka segera sebut namanya, nggak usah terlalu lama. Saat ini KPK telah memanggil Wali Kota Semarang Hefyadita Gunariyati Rahayu dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Pemeriksaan itu berkaitan dengan penanganan 3 kasus dugaan korupsi yang sedang diusut KPK di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Dari Semarang, Edufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Pati menyebut telah mendatangi tempat karaoke di Stasiun Puri yang dipertanyakan oleh gerakan masyarakat anti pungli Germap lantaran diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Satpol PP pun belum menemui adanya pelanggaran administrasi terhadap usaha karaoke tersebut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Pati Hirman Setiawan. Hirman menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pati. Dari koordinasi ini didapatkan fakta bahwa usaha karaoke yang berdiri di lahan milik KAI tersebut telah mengantongi izin online single submission atau OSS. Selain itu, ketika dilakukan pengecekan di lokasi, Satpol PP menyebut belum menemukan pelanggaran administrasi seperti adanya minuman beralkohol, narkoba, serta prostitusi. Dikatakan pelanggaran secara administrasi, secara ditemukan yang kami cek di lapangan itu belum ditemukan. Ya. Karena namanya argumen dari mereka pun misalnya dikatakan bahwa batasnya itu kan tidak boleh dekat dengan fasilitas umum pendidikan, ya, seperti itu. Nah, itu kan dalam posisi persepsi orang kan berbeda. Kalau di sudut pandang mereka kan ketika itu sudah di seberang jalan itu kan termasuk batas sudah. Jalan raya itu kan tidak seperti itu. Terus apalagi biasanya itu yang dimasalahkan itu. Sedangkan untuk kepemilikan tanah itu kan mereka menyewa dari PT KAI. Nah, kalau pelanggarannya itu bersifat yang tidak semacam miras macam-macam itu belum ada, belum kami temukan. Ketika kami ke sana belum ada, bukan berarti itu tidak ada, tidak. Ketika kami ke sana itu tidak ditemukan seperti itu. Hirman Setiawan menambahkan terhadap usaha karaoke yang melakukan pelanggaran, Satpol PP akan memberlakukan beberapa tindakan, mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberian sanksi berupa denda, hingga tindakan penutupan secara permanen. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno Rembang, zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Selamat Hari Jadi ke-283 Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, gemilang menuju Indonesia Emas. Iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Duh, pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas,
Selamat datang Mas di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah. Ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Kantor Urusan Agama Kawah Kecamatan Patebon, Kendal bekerja sama dengan Kepala Desa Bangunsari mengadakan pelatihan pemulasaran jenazah yang diikuti ibu rumah tangga. Tujuan diadakan kegiatan ini untuk regenerasi perawat jenazah dari kalangan perempuan. Pertama gunting, coba guntingnya mana? Nah,
Pelatihan pemulasaran jenazah oleh KUA ini diberikan kepada warga desa Bangunsari, Patebon. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam merawat dan mengurus jenazah dengan baik dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan masyarakat bisa melakukan pemulasaran jenazah ketika modin atau lepe sedang tidak berada di tempat. Terlebih saat ini jika merawat jenazah perempuan seharusnya dilakukan kaum perempuan. Para peserta mempraktikkan cara merawat jenazah mulai dari memandikan hingga mengkafani. Penjuru agama KUA Kecamatan Patebon Etik mengatakan tata cara pemulasaran jenazah mudah namun ada perbedaan. Antara lain jenazah laki-laki minimal 3 helai kain kafan, sedangkan perempuan 5 helai kain kafan. Tentang memandikan, mengkafani jenazah, kami sangat-sangat senang sekali sehingga nanti dapat menumbuhkan minat dan kemampuan dari perempuan-perempuan untuk bisa mengkafani, memandikan jenazah perempuan. Memang saat ini sangat-sangat minim sekali perempuan yang mau menjadi lebih dan bisa mengkafani, memandikan sesuai dengan syariat agama. Sebenarnya mudah jika ada kemauan, insya Allah bisa semua. Salah satu peserta Ida mengaku dengan mengikuti pelatihan ini bisa mengetahui tata cara pemulasaran jenazah wanita. Saya enggak ada kesulitan. Sudah biasa melaksanakan seperti itu, Bu? Iya, sudah biasa. Iya, kalau pengen lebih maju lagi, biar kita bisa lebih rapi lagi kalau memulasarah jenazah itu lebih. Kalau perempuan emang jarang. Memang jarang ya. Tidak perempuan kan bermacam-macam. Iya, jadi kadang tidak ada yang mewakili, akhirnya harus cari dari luar desa sini gitu. Kepala Desa Bangunsari, Suwandi, berharap dengan pelatihan ini masyarakat bisa membantu pemulasaran jenazah sehingga tidak perlu terlebih dahulu menunggu modin. Dan sunahnya dalam menangani pemulasaran jenazah. Karena di kalangan masyarakat itu kadang banyak bertanya, ada beberapa hal yang mungkin mereka belum tahu persis seperti apa tata cara pemulasaran jenazah yang betul menurut Kementerian Agama. Itu salah satu tujuan kami di situ. Baik, dengan adanya pelatihan ini sangat bermanfaat sekali ya, Pak? Iya, sangat bermanfaat sekali dengan adanya pelatihan itu. Diharapkan untuk warga masyarakat Bangunsari ataupun mungkin desa-desa lain ikut mengikuti jejak Desa Bangunsari sehingga nantinya apa yang diharapkan dari masyarakat itu bisa terpenuhi. Dalam hal ini adalah di bidang pemulasaran jenazah ataupun mungkin yang berkaitan dengan penanganan ataupun pelayanan di bidang pemerintahan desa. Pelatihan pemulasaran jenazah ini penting untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat dalam mengurus jenazah dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam dan menghindari risiko penularan penyakit. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, komunitas peduli lingkungan Jampi Sawan memanfaatkan tanaman eceng gondok yang tersebar di Sungai Juwana sebagai bahan baku pupuk organik. Pemanfaatan ini didasari upaya dalam penyelesaian tanaman yang menjadi penyebab tersangkutnya sampah pertanian, rumah tangga, dan industri pada tanaman tersebut. Selain menyebabkan tersangkutnya sampah, tanaman eceng gondok juga sering menutup muka sungai dan menyangkut di baling-baling perahu, sehingga menyulitkan nelayan pergi melaut. Ide pembuatan pupuk ini bertujuan untuk mengurangi populasi eceng gondok. Terlebih kandungan asam humat yang tinggi, ia dapat mengembalikan unsur hara ketika tanaman terkena banjir. Anggota Jampi Sawan, Ari Subekti, menuturkan kandungan asam humat yang tinggi sangat cocok diaplikasikan di tanaman yang terendam banjir. Lantaran asam humat merupakan unsur pembenah tanah yang akan mengembalikan unsur hara agar tidak hanyut ketika banjir. Asam humat yang tinggi. Asam humat itu merupakan unsur pembenah tanah yang akan mengembalikan unsur hara dan mengikat unsur hara supaya tidak hanyut ketika terjadi banjir. Jadi pupuk eceng gondok ini itu sangat pas jika diaplikasikan di lahan pertanian yang sering banjir. Karena mereka akan mengikat unsur hara misalkan di sawah gitu tidak larut ke dalam air. Komunitas ini mampu memproduksi 700 kg pupuk padat dari pengambilan eceng gondok 100 meter persegi serta 200 liter drum per hari pupuk cair.
Pupuk tersebut telah didemplot di tanaman timun suri di Kecamatan Gabus dan tanaman jagung di Kecamatan Tambak Romo dengan hasil yang bagus. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, berikut kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI selengkapnya. Puluhan massa dari salah satu ormas di Brebes mensweeping sejumlah bangunan kios yang diduga mengedarkan obat terlarang. Kios yang berkedok warung pelontong diduga mengedarkan obat terlarang ke kalangan pelajar. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Iswar Abidudin membenarkan jika dirinya diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan korupsi di pemerintahan Kota Semarang. Iswar mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap dirinya dalam kapasitas sebagai saksi terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Lembaga Bantuan Hukum Penyambung Titipan Rakyat atau LBH Petir Jawa Tengah mendesak KPK untuk menyebutkan nama yang dijadikan tersangka terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang. Seorang pemilik rumah di Kota Semarang melaporkan sejumlah konten kreator media sosial ke polisi. Selain masuk tanpa izin, juga membuat rumah tersebut tidak laku dijual lantaran membuat konten bertemakan horor. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.